Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba menyampaikan rangkuman tentang metode menghafal Al-Quran. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah metode tahfiz Al-Quran pada jenjang MI atau SD di Prodi PGMI STAI Al-Kifayah Riau. Baik teman-teman, sebelum kita mengetahui metode apa saja yang bisa kita pakai untuk menghafal Al-Quran, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya metode. Jadi metode itu apa dan bagaimana ya. Jadi secara etimologi, metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos adalah jalan atau cara. Jadi dapat diartikan bahwa metode itu adalah jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi, metode itu merupakan sebuah cara yang di dalam fungsinya itu terdapat suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi semakin bagus metode atau cara yang dipakai untuk oleh seseorang, maka secara otomatis semakin efektif pencapaian dari tujuan itu sendiri. Begitu pula kawan-kawan, pada kita menghafal Al-Quran. Untuk menjadi seorang penghafal, tentunya kita membutuhkan cara agar tujuan ataupun target-target yang kita ingini dapat tercapai dengan maksimal. Dalam hal ini ada beberapa cara atau metode yang bisa kita adopsi, yang tentunya sudah terbukti memudahkan para penghafal Al-Quran. Jadi di antara metode-metode itu adalah yang pertama ada metode wahdah, yaitu metode yang dipakai penghafal Al-Quran dengan cara membaca ayat per ayat dan menghafalkan ayat tersebut setelah dibaca secara berulang-ulang, agar ketika kita membacanya secara berulang, maka akan terdoktrin dalam pikiran kita tentang bunyi ataupun lafaz. Jadi dengan mudah kita bisa menirukannya dengan lisan kita sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan kita. Yang kedua adalah metode yang biasa dipakai itu adalah metode kitabah atau menulis. Jadi sebelum seseorang itu menghafal ayat demi ayat, ayat tersebut itu ditulis dulu di dalam sebuah kertas. Nah, kemudian baru dibaca dan dihafalkan. Metode yang ketiga yang bisa dipakai itu adalah metode simai atau mendengarkan, yaitu mendengarkan suara bunyi bacaan Al-Quran sebelum menghafalkan. Dan metode ini biasa dipakai untuk kita pembimbing tahfiz di jenjang MI dan di jenjang MI, karena mereka banyak yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Jadi setelah kita perdengarkan bunyi, maka mereka akan mengikuti dan menghafalkan dengan sendirinya. Selanjutnya yang keempat itu ada metode gabungan, yaitu gabungan antara metode wahdah dan juga metode kitabah. Pada metode ini, metode kitabah itu biasa hanya untuk berfungsi sebagai penguji saja. Jadi ketika penghafal sudah menghafalkan ayat, untuk mengetes hafalannya, penghafal itu bisa menuliskan pada sebuah kertas yang menunjukkan bahwa dia sudah hafal. Yang selanjutnya adalah metode jamak, yakni metode yang dipakai dengan cara berkumpul bersama dan membaca ayat yang akan dihafal yang oleh seorang pengajar, yang dibacakan oleh seorang pengajar atau pembimbing, dan itu diikuti oleh seluruh kelompok. Dan metode ini sangat menyenangkan karena ketika kita bersama-sama untuk menghafal ataupun membaca Al-Quran, itu akan lebih menyenangkan dan memudahkan kita untuk
bersemangat menghafal. Selanjutnya adalah metode yang dipakai adalah metode takrir, yaitu metode dengan cara mengulang hafalan atau mensimakkan hafalan yang telah kita hafal kepada seorang pembimbing atau ustadz, atau biasa dikenal dengan musyrik atau musyrifah. Jadi meskipun hafalan itu sudah pernah diperdengarkan, untuk membuat atau menguatkan hafalan kita, maka sering diperdengarkan kepada orang lain. Selanjutnya ada metode talaki, yaitu menyetorkan hafalan yang sudah kita hafal kepada musyrif atau musyrifah atau guru pembimbing. Dan metode ini sangat baik sekali karena selain bisa menjaga hafalan, menghafal juga bisa langsung mendapat koreksi dari pembimbing akan hafalannya agar lebih sempurna lagi. Yang selanjutnya adalah metode ODOA, yaitu One Day One Ayah. Metode ini sangat memudahkan para penghafal Al-Quran karena prosesnya yang terbilang mudah dan menyenangkan, tidak terbebani dengan hafalan yang langsung banyak, yaitu jadi satu ayat satu hari, jadi lebih ringan, terasa lebih ringan dijalankan. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode S atau metode seluruhnya, yakni sebelum menghafal ayat Al-Quran, terlebih dahulu itu membaca seluruh ayat-ayat, yaitu biasanya dalam satu halaman, yaitu dibaca semua, setelah itu baru dihafalkan. Yang selanjutnya adalah metode B atau bagian, yakni menghafal satu ayat dari beberapa ayat dalam satu halaman sesuai tema bahasan. Yang terakhir yaitu metode C atau metode campuran, yakni metode yang digunakan dengan cara membaca berulang-ulang pada satu halaman Al-Quran dan pada ayat tertentu dihafalkan sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan tentang metode menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga pada teman-teman semua. Semangat menghafal, menjadi hafiz dan hafizah yang penuh dengan keridhaan Allah. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.